Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evita Anggraini dengan NPM 210.811. Kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai Angiospermae. Mari kita simak video berikut ini. Angiospermae terdiri dari dua kata, yaitu angios yang artinya tertutup dan spermae yang artinya biji, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji. Angiospermae dilindungi oleh daun buahnya serta memiliki pembuahan ganda, dan Angiospermae ini memiliki alat kelamin berupa bunga. Nah, sedangkan ciri utama Angiospermae adalah bakal biji yang berada dalam megasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji dan juga membuahi ovum. Daun buah dari tumbuhan Angiospermae ini mempunyai buah yang tebal. Contohnya saja pada tumbuhan mangga mempunyai daging buah yang tebal. Selain itu, pada kacang-kacangan seperti kacang panjang atau buncis. Nah, daun buahnya berfungsi sebagai pelindung dari biji supaya tidak kekeringan di saat mengalami dormansi. Sedangkan tubuh dari Angiospermae itu mempunyai struktur dan ukuran yang bervariasi. Ada yang berupa tumbuhan dengan bunga kecil berdiameter 2 mm, ada yang memiliki tubuh sampai mencapai 100 meter. Tumbuhan Angiospermae ini juga mempunyai struktur tubuh yang lengkap. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Serta batang dari tumbuhan Angiospermae ini itu ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri Angiospermae. Ciri yang pertama, Angiospermae itu mempunyai akar serabut dan akar tunggang. Yang kedua, Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan secara ganda. Yang ketiga, mempunyai buah yang mempunyai daging yang tebal. Contohnya saja seperti mangga atau alpukat. Nah, yang keempat itu mempunyai struktur tubuh yang lengkap dari akar, batang, daun, buah, bahkan bunga juga. Nah, yang kelima, bentuk tulang daunnya bervariasi. Ada yang menjari, menyirip seperti itu. Yang keenam, pembuahan ganda merupakan pembentukan biji pada biji tertutup. Yang ketujuh, mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. Yang kedelapan, bunga pada Angiospermae itu terdiri dari kelopak bunga. Setelah itu ada mahkota, ada benang sari, dan juga putik. Nah, yang kesembilan itu, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota ketika bunga masih kuncup, masih dalam keadaan kuncup. Nah, yang ke-10 itu, mahkota berfungsi untuk membantu proses reproduksi. Yang ke-11, fungsi utama benang sari untuk menghasilkan serbuk sari sebagai rumah gamet jantan atau alat kelamin. Yang ke-12 atau yang terakhir, putik fungsinya untuk alat kelamin betina pada bunga. Nah, ada beberapa sistem reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif alami. Contohnya seperti tunas, setelah itu geragi atau umbi batang. Nah, yang kedua itu ada vegetatif buatan, seperti contohnya cangkok, stek, atau merunduk. Yang ketiga itu ada reproduksi generatif, yaitu reproduksi dengan alat seksual dengan menggunakan bunga. Nah, yang keempat itu yang terakhir
reproduksi melalui penyerbukan atau polinasi. Tumbuhan Angiospermae sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil itu mempunyai perbedaan masing-masing. Perbedaannya yaitu dari perbedaannya itu tumbuhan monokotil dan dikotil itu bisa dilihat dari bijinya. Biji monokotil itu berkeping satu, sedangkan biji dikotil itu berkeping dua. Yang kedua itu dilihat dari akarnya. Akar monokotil itu akar serabut, sedangkan akar dikotil merupakan akar tunggang. Yang ketiga itu dilihat dari batangnya. Nah, di sini batang monokotil itu batangnya tidak berkambium dan juga tidak bercabang. Sedangkan batang dikotil itu berkambium dan juga bercabang. Nah, yang keempat, daun monokotil memanjang dengan tulang daun sejajar. Sedangkan daun dikotil itu mempunyai daun yang melebar dan tulang daunnya itu menjari atau menyirip. Nah, yang selanjutnya itu perbedaan antara bunga. Jika bunga monokotil itu jumlah kelompaknya selalu ganjil seperti 3 dan kelipatan dari 3. Sedangkan kalau bunga dikotil itu kelipatan dari 2 seperti itu. Nah, yang terakhir itu dari berkas pengangkutnya. Pada tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar, sedangkan yang pada tumbuhan dikotil berkas pengangkutnya itu teratur. Nah, selanjutnya ada contoh tumbuhan dengan pengecualian dikotil maupun monokotil. Di sini ada 2 contoh, yaitu ada kentang dan tumbuhan stroberi, di mana tumbuhan ini adalah tumbuhan dikotil, tetapi keduanya memiliki akar serabut yang seharusnya dimiliki pada tumbuhan monokotil.